Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Alam semesta purba yang luas dibagi menjadi dua kubu utama. Titik pertemuan kamp manusia adalah wilayah rahasia utama, sedangkan titik pertemuan untuk kamp pasukan bersatu adalah Bloodtooth Star. 90% Bloodtooth Star terdiri dari lautan luas. Pada saat itu, ada sebuah kapal tua yang terapung di samudera Bloodtooth Star di mana sekelompok eksistensi tertinggi dari seluruh jagat raya semesta telah berkumpul. Bersama-sama, mereka bersuka cita sesuka hati, minum anggur paling berharga dan makan di masakan terbaik. Dengan kekuatan gabungan kita, apa yang bisa dilakukan manusia kecil yang lemah itu terhadap kita? Aliansi kebebasan? Ini sangat terpencar. Itu hanya menjadi bersatu karena dua kubu utama menekannya. Tunggu pertukaran pukulan selama perang ini. Anda semua akan melihat ini terjadi. Bahwa itu aliansi kebebasan pasti akan memiliki konflik internal, dan maka mereka pasti akan berpisah. Mereka tidak akan menjadi pasangan kita sama sekali. Petik 2. 10 eksistensi mulia duduk dengan cara yang tersebar saat mereka membicarakannya dengan berani. Mereka adalah siluman-siluman leluhur dari iblis, God Bapa dari ras otomat, permaisuri klan serangga, leluhur setan dari klan penjara, master suci dari klan kristal, pencipta alam semesta hitam, Ezou, dewa setan nyata virtual, wilayah utara master aliansi, dan leluhur luar angkasa. Semuanya disatukan mewakili setengah dari jumlah penguasa tertinggi alam semesta di seluruh alam semesta primer. Jika kita semua bergabung, kombinasi luar biasa dari berbagai harta karun sejati tertinggi pasti akan melepaskan kekuatan tempur terkuat. Bahkan jika aliansi kebebasan dan kamp manusia menggabungkan kekuatan, kita masih memiliki peluang untuk mengalahkan mereka. Benar. Sayang sekali. Orang tua itu, Sitting Mountain Gas, menolak untuk bergabung dengan kami atau lebih tepatnya, menolak untuk memihak siapapun. Hanya apa yang ada dalam pikiran Sitting Mountain Gas? Jika dia bergabung dengan kami, memberikan rahasianya dan rahasia aliran metode tanpa akhir, bersama dengan banyak penguasa semesta di bawah komando kita pasti bisa menghasilkan lebih banyak metode. Kemudian peluang kita untuk menang akan meningkat dengan cepat. Petik 2. Kamu salah besar jika kamu benar-benar berpikir begitu. Space Ancestor duduk di dalam kapal sementara ekornya menjulur keluar dan langsung menuju lautan luas. Duduk tamu gunung dan Luo Feng berbagi hubungan yang dalam, jauh lebih dalam daripada yang kalian ketahui. Oh, duduk tamu gunung dan Luo Feng? Hubungan apa? Semua orang terkejut ketika mereka melihat ke arah leluhur angkasa. Guru dan murid, mata Space Ancestor menyapu sekelilingnya saat dia mengungkapkan dua kata ini. Wahyu yang tiba-tiba ini mengejutkan semua penguasa tertinggi alam semesta. Sebelumnya, Sitting Mountain Gas tentu saja tidak mengizinkan leluhur luar angkasa mengungkapkan hubungan sebenarnya dengan Luo Feng ke dunia luar, kecuali Luo Feng mendapatkan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang Luo Feng bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan jika leluhur luar angkasa mengungkapkan hubungan mereka yang sebenarnya, dia tidak akan dianggap menyinggung Sitting Mountain Gas. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, semakin banyak leluhur yang berinteraksi dengan Sitting Mountain Gas, semakin dia takut padanya. Chapter Mid. Namun, kali ini, dia dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia sangat marah. Dia merasa bahwa itu duduk tamu gunung, sebagai guru Luo Feng, pasti telah memperoleh beberapa manfaat dari pengaturan ini. Bagaimanapun, di alam semesta yang luas ini, hubungan guru-murid adalah jenis yang paling penting. Bagaimana Space Ancestor tidak merasa cemburu karena duduk tamu gunung? Saya melihat tamu gunung duduk itu. Sebelumnya, dia membesarkan murid itu, Kaisar Api, dan sekarang, dia telah dikultivasikan pemimpin Horde Bima Sakti ini, yang jauh lebih mengesankan daripada Kaisar Api. Betapa menjijikkan Sitting Mountain Gas. Dia pasti mendapatkan warisan dari muridnya saat itu. Tidak heran dia hanya menolak untuk bergabung dengan kita ketika aku mengundangnya. Orang itu selalu yang pertama dalam antrean untuk semua jenis manfaat. Tuan-tuan tertinggi ini adalah makhluk tingkat atas dari jagat raya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka saling bertarung secara adil, dan paling tidak, mereka saling memahami satu sama lain. Tetapi menuju Sitting Mountain Gas, mereka menyembunyikan emosi yang kompleks. Mereka cemburu dan iri padanya, tetapi pada saat yang sama,
mereka takut dan berhati-hati padanya. Bahkan ada saat-saat ketika mereka harus memohon bantuan padanya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Sitting Mountain Geese, yang mereka tahu adalah bahwa itu dia tidak pernah bertarung dengan siapapun dalam konfrontasi langsung. Dia lebih condong ke arah penggunaan metode tambahan lainnya untuk menggoda lawan-lawannya. Di kapal besar, kelompok eksistensi tingkat tertinggi dari alam semesta primal ini dengan berani menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Suatu saat, mereka bisa mendiskusikan perang antara dua kubu utama, yang berikutnya mereka bisa berbicara tentang samudra semesta, dan saat berikutnya, mereka bisa mendiskusikan para penguasa tertinggi lainnya. Tepat ketika mereka mencurahkan pikiran mereka, tanpa peringatan tubuh Bapak Gat dari ras otomaton yang ramping dan menjulang berdiri tiba-tiba. Gat Bapak dari ras otomat mungkin selalu berada di dalam tubuh bola hitam itu, tetapi seperti yang lainnya, ia memiliki tubuh yang saleh. Namun, pendekatannya melibatkan metode pertempuran tipe mesin, jadi dia biasanya tetap berada di dalam bola hitamnya di tempat yang lebih aman dan di mana dia bisa melepaskan kemampuan tempur yang jauh lebih kuat. Tetapi di alam semesta yang paling utama, kekuatan terbesar yang bisa dilepaskan oleh penguasa tertinggi alam semesta ini terbatas pada tingkat ke-6 sebagai tingkat atas, jadi itu normal baginya untuk muncul di tubuh aslinya. Semua orang. Permaisuri klan Bak mengeluarkan ekspresi kaget. Apa itu? Apa yang terjadi? Pencipta alam semesta hitam, dewa setan nyata virtual, dan yang lainnya memandang semuanya. Mereka semua sangat bingung tentang apa yang bisa menyebabkan permaisuri klan Bak dan ayah dewa ras otomat kehilangan ketenangan mereka. Aku baru saja menerima beritanya, Pastor God of the Automaton Rache mengumumkan dengan suaranya yang kuat dan kuat. Aliansi Kebebasan telah mencapai konsensus secara internal dan memutuskan untuk bergabung dengan Kam Manusia. Apa? Bergabung dengan Kam Manusia? Tidak baik? Satu demi satu, ekspresi mereka berubah drastis. Sebelumnya, sebelum berbagai penguasa tertinggi yang bepergian sendirian bergabung dengan mereka, Kam Pasukan Bersatu tidak akan pernah bisa melawan kekuatan gabungan dari Aliansi Kebebasan dan Kam Manusia. Namun, setelah berbagai master tertinggi tunggal bergabung dengan mereka dengan harta sejati mereka yang tertinggi, dan dengan bantuan Space Beast Alliance, mereka memiliki kesempatan untuk bertarung. Namun, pertempuran ini akan sangat berusaha karena kedua belah pihak sama kuatnya. Space Master tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah. Kita harus bertindak cepat. Tidak, kita harus bertindak sekarang. Ayo berangkat sekarang, tidak ada banyak yang dipikirkan. Kita, Kam Pasukan Bersatu, harus segera berangkat dan menyerbu ke tanah inti manusia, dasar wilayah rahasia. Petik 2. Dewa Binatang Tua. Master tertinggi lainnya memandang ke arah Space Ancestor. Ya, apa yang dikatakan Tuan Binatang Tua itu benar. Iya nih. Ya, kita harus segera bertindak. Mereka semua sangat cerdas, bahkan jika leluhur luar angkasa tidak menguraikannya, mereka akan memikirkannya sendiri. Aliansi Kebebasan baru saja mencapai konsensus, jadi mereka mungkin tidak mendapatkan bagian dari informasi warisan dari manusia. Kita harus mengambil kesempatan dan menyerang sebelum kedua pihak berkumpul sebagai satu. Jika kita mengisi jalan kita ke dalam manusia daerah rahasia utama segera, baku tembak antara dua kubu kami hanya akan berlangsung untuk waktu yang sangat singkat. Pada saat Aliansi Kebebasan bergegas, mungkin perang sudah akan berakhir. Petik 2. Kanan. Kita perlu memanfaatkan seluruh waktu yang kita miliki. Setiap orang satu pikiran, satu pikiran. Mereka semua sadar bahwa itu aliansi antara manusia dan aliansi kebebasan akan membawa mereka perang yang menyakitkan untuk dilawan. Siapa yang tahu, itu bahkan bisa menjadi perang yang berkepanjangan, perang gesekan. Hasilnya akan tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, manusia dan aliansi kebebasan bergabung, itu berarti dua makhluk paling misterius di jagat raya, Sitting Mountain Geese dan Sihua Island Leader, akan ada di sana. Selain itu, ada juga Luo Feng, yang telah menerima warisan denyut nadi sungai Duandong. Perang ini dipenuhi dengan variabel. Tidak ada yang mau melawan perang gesekan atau perang yang penuh dengan begitu banyak variabel. Mereka harus memenangkan ini sekali dan untuk semua dan sesegera mungkin. Kita harus cepat, dan mengakhiri perang ini secepat mungkin. Mereka semua sangat cemas. Mereka tahu bahwa itu, sebenarnya, Freedom Alliance melakukan perjalanan dengan cepat.
Satu perjalanan melalui transportasi negara dewa, diikuti oleh teleportasi lain, dan mereka akan tiba. Mereka ingin sampai di sana sebelum aliansi kebebasan. Jika tidak, mengakhiri perang ini akan sangat sulit. Tetapi, mereka harus melakukan ini. Itu adalah satu-satunya cara menyelesaikan perang ini yang relatif lebih mudah dan lebih cepat. Dewa Binatang Tua, aliansi binatang luar angkasa Anda akan bertindak sesuai rencana, atau leluhur setan siluman memandang ke arah leluhur luar angkasa. Kita tidak bisa diganggu dengan rencana lain, Space Ancestor memutuskan dengan suara rendahnya. Sekarang, kita harus memfokuskan semua kekuatan kita dan mencoba untuk menghapus manusia itu dalam satu pukulan cepat. Pada akhirnya, kita harus menangkap seluruh kelompok master semesta manusia. Ayo pergi! Ayo pergi! Ayo pergi! Saat mereka mulai bertindak, mereka akan bertindak cepat. Dewa Binatang Tua, leluhur setan-setan, dan para penguasa tertinggi lainnya sepertinya tetap berada di kapal besar seolah-olah tidak banyak yang berubah, tetapi itu hanyalah avatar mereka. Tubuh asli mereka sudah mulai kembali ke ras mereka sendiri untuk memberikan perintah ketika mereka semua bersiap untuk membawa pasukan mereka keluar untuk perang. Hanya 3 menit kemudian, di luar angkasa Bloodtooth Star, di dalam langit berbintang yang luas, banyak benda besar berkumpul. Pada pandangan pertama, ada 11 istana raksasa jenis harta karun sejati milik 11 penguasa tertinggi semesta yang mengendalikan mereka dari dalam. Masing-masing dari mereka memimpin pasukan sekitar 40 tuan semesta. Setiap harta karun istana sejati akan mengambil pasukan dari satu master tertinggi dan 40 master semesta. Ke-11 master tertinggi alam semesta ini adalah leluhur setan siluman, leluhur setan mimpi, ayah dewa ras automaton, permaisuri klan serangga, leluhur setan klan penjara, master suci klan kristal, master aliansi teritorial utara, master aliansi teritorial utara, leluhur antariksa, pencipta alam semesta hitam, Ezou, dan dewa setan nyata virtual. Sebelumnya, ketika pasukan gabungan dari 3 ras berperang melawan manusia, mengapa Luo Feng tidak menangkap kelompok penguasa semesta di bawah perlindungan Bapa God? Karena Bapa Dewa Ras Otomat tetap bersembunyi di dalam bulatan hitamnya bersama pasukan, yang juga merupakan tempat ia dapat terus melindungi mereka. Jadi, bahkan jika tuan-tuan alam semesta itu diserang oleh dampak kemauan dari mata dewa kuno dan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawannya, Bapa Dewa dari ras automaton dapat menggunakan tubuhnya sendiri untuk melawan semua itu. Sekarang, kamp pasukan bersatu akan melakukan hal yang sama, dan mereka telah membagi diri menjadi 11 pasukan. Setiap pasukan akan dipimpin oleh penguasa tertinggi semesta. Mata dewa yang paling kuno bisa menyerang kapan saja adalah satu pasukan. Bahkan jika itu untuk melancarkan serangan, dengan pemimpin tertinggi di sisi mereka untuk melindungi mereka, pasukan itu akan aman. Perang ini, apa yang harus kita semua lakukan adalah menyerbu ke wilayah rahasia utama manusia. Kemudian kita akan melaksanakan semua teknik kita bersama, dan dengan satu gerakan cepat, kita akan membawa kamp manusia ke kehancuran total. Lalu kita harus bergantung pada istana permaisuri, milik permaisuri klan serangga, untuk menelan seluruh kamp manusia semesta. Jangan menahan diri, bertindaklah sesuka hati. Petik 2. Semua tuan semesta. Untuk raja kita. Untuk masa depan kita. Ayo pergi, wilayah rahasia utama manusia. Mengikuti suara ledakan Pastor God bergema di setiap sudut, dan 11 benda besar yang mewakili seluruh pasukan bersatu lepas landas. Hampir pada saat yang sama, mereka semua mengeksekusi transportasi negara dewa mereka dan pergi berturut-turut. Sebelumnya, kamp pasukan bersatu tidak menyerang secara proaktif karena mereka sedang menunggu respon dari aliansi kebebasan. Jika aliansi kebebasan tidak membuat pilihan setelah menunggu beberapa saat, mereka akan langsung menyerang manusia. Itu akan membuat aliansi kemerdekaan marah karena jika kamp pasukan bersatu benar-benar menyerang manusia, aliansi kebebasan tidak akan berdiri untuk mendapatkan apapun. Inilah mengapa kamp pasukan bersatu yakin bahwa itu aliansi kebebasan akan bergabung dengan kamp manusia secepat mungkin. Sebelumnya, mereka takut bahwa itu mereka akan mendorong aliansi kebebasan untuk bergabung dengan kamp manusia, sehingga mereka tidak berani melakukan tindakan gegabah. Sekarang, saat mereka menerima informasi rahasia ini mengkonfirmasi tentang konsensus internal yang telah dicapai oleh aliansi kebebasan, bahwa itu mereka akan bergabung dengan kamp manusia, kamp pasukan bersatu tidak akan menahan lagi.
Pada saat yang sama, di wilayah rahasia utama dari wilayah manusia, di Istana Utama, sekelompok master semesta manusia telah berkumpul. Mereka semua mengobrol dan tertawa di antara mereka sendiri. Mereka semua dipenuhi dengan sukacita. Aliansi kebebasan telah mencapai konsensus. Tidak lama lagi, seluruh aliansi akan tiba. Begitu mereka tiba, kita akan merealokasi semua tuan semesta kita. Kemudian kamp pasukan bersatu tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Haha. Mereka semua menunggu kelompok tuan semesta dari aliansi kebebasan tiba. Unit kamp pasukan tidak akan menerima kabar itu, kan? Mereka mungkin memanfaatkan selang waktu kecil di mana aliansi kebebasan harus melakukan perjalanan untuk meluncurkan serangan mereka segera, kan? Tuan Lord yang terpencil tiba-tiba berkata. Seluruh aula menjadi sunyi. Jangan khawatir, Penggong Guru berkata sambil tersenyum. Itu adalah pertemuan tingkat atas dalam aliansi kebebasan. Semua yang hadir adalah Tuan Semesta, dan selain itu, ini menyangkut kepentingan pribadi mereka. Saat mereka mencapai keputusan, mereka segera memberitahu kami. Apakah mereka akan begitu bodoh untuk memberitahu kamp pasukan bersatu? Tidakkah mereka takut bahwa itu kami tidak akan menyerahkan informasi warisan kepada mereka? Petik 2. Saat dia selesai berbicara, ekspresi primal Chaos City Master berubah drastis ketika dia tiba-tiba berteriak, tidak baik. Kumpulkan segera, yang kalian semua penguasa semesta, persiapkan dirimu untuk perang. Suara gemuruhnya bergema di seluruh tanah inti dari wilayah rahasia utama untuk mencapai telinga setiap tuan semesta tunggal. Setelah mendengar suara pemimpin kota Primal Chaos, Luo Feng, Penggong Master, Darkness Master, dan yang lainnya semua tahu bahwa itu ada sesuatu yang sangat salah. Semua ekspresi mereka berubah secara drastis. Guru asal baru saja membuat penemuan. Pemimpin Primal Chaos City segera memberitahu banyak master semesta manusia di aula. Pasukan bersatu yang terdiri dari iblis, ras otomat, dan klan Bak akan memanfaatkan transportasi negara dewa, semua pada saat yang sama. Titik berkumpul mereka harus berada di sekitar wilayah sekitar salah satu wilayah setan, darah Tutstar. Saat ini, mereka semua telah berkumpul dan hanya perlu menggunakan transportasi dan teleportasi negara dewa. Setelah itu, segera, mereka akan tiba di wilayah rahasia utama kita. Ini membuat kita sedikit waktu. Kita harus mengumpulkan semua alam semesta kita. Tuan, segera. Semua orang harus bersembunyi di menara penjara hitam. Saudaraku, tugas melindungi Tuan semesta kita, aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Iya nih, Tuan kegelapan mengangguk. Sua, 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 sua. Banyak tokoh mulai muncul berturut-turut di dalam aula. Mereka adalah tokoh-tokoh penguasa semesta dari berbagai ras yang telah bergabung dengan kamp manusia. Melihat betapa mendesaknya waktu mereka, Darkness Master melihat tidak perlu kata-kata. Dengan gelombang, sebuah piramida hitam langsung mengembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan berdiri di dalam aula. Pada saat yang sama, dia meneriakkan perintahnya, semua orang harus segera memasuki menara penjara hitam. Kita akan bersiap untuk perang. Baiklah. Ke menara penjara hitam. Menara harta penjara hitam tertinggi yang sesungguhnya. Ini adalah pertama kalinya beberapa penguasa alam semesta dari berbagai ras memandangi menara penjara hitam, terutama mereka yang baru saja bergabung dengan kamp manusia. Tak satu pun dari mereka yang bingung karena mereka memahami bahwa itu dengan bersembunyi di dalam istana harta karun sejati, dengan lawan mereka yang tidak memiliki harta kemauan kuat dengan kekuatan yang berdampak mereka akan sangat aman. Saat mereka tidak dapat menahan lebih jauh, mereka bisa segera bersembunyi di dalam harta karun istana yang sebenarnya. Paling tidak, mereka tidak memiliki masalah untuk tetap hidup. Garis-garis cahaya terbang ke menara penjara hitam. Apapun yang terjadi, semua persiapan sebelum perang selesai. Mereka bisa menanggapi dimulainya perang kapan saja. Semua orang. Pemimpin kota Primal Chaos mentransmisikan suaranya dengan jelas dan memberikan instruksi yang sangat rinci kepada lebih dari 100 master semesta di menara penjara hitam. Kamp pasukan United akan menyerang secara tiba-tiba, dan dugaanku adalah, mereka akan segera tiba. Kekuatan kamp pasukan bersatu jauh melampaui kita. Tapi tidak ada alasan untuk khawatir. Aku punya kabar baik untuk kalian semua. Freedom Alliance telah setuju untuk bergabung dengan kami, kamp manusia.
Selama kita dapat menekan sebentar, kita terikat untuk mendapatkan kemenangan dalam perang ini. Petik 2. Luo Feng, Peng Gong, kegelapan, pemimpin kota primal chaos memandang ke arah trio termasuk Luo Feng. Kamu semua jelas tentang apa yang harus kamu lakukan. Chapter Mid. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk dengan senyum. Hanya berperang untuk menghabiskan waktu. Sangat sederhana. Pemimpin kota primal chaos mengirimkan perintahnya tanpa penundaan. Semua pejuang abadi dan penguasa sektor segera pergi melalui transportasi negara dewa. Pergi melalui transportasi negara dewa segera. Setelah menerima perintahnya, dalam sekejap, semua pelayan dan penjaga patroli yang semula berada di dalam tanah inti ini segera bereaksi dengan tertib. Sekelompok penguasa sektor akan mengikuti satu mati, dan ini akan membentuk satu tim kecil. Kemudian beberapa tim kecil akan melarikan diri bersama. Dalam waktu 1 menit, beberapa ratus gelombang transportasi negara dewa muncul di tanah inti dari wilayah rahasia utama. Pemimpin kota primal chaos juga mengangguk tanpa suara. Ayo berangkat, dia memerintahkan. Luo Feng dan dua lainnya mengangguk juga. Iya nih. Saat Darkness Master berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke menara penjara hitam, Luo Feng, Peng Gong Master, dan pemimpin kota primal chaos juga berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju menara bintang menjulang yang didirikan di luar istana. Di wilayah rahasia utama, ada ruang kosong yang dipenuhi dengan kabut tipis. Dengan kehadiran mereka yang perkasa, 11 benda besar menempati ruang kosong ini. Kami telah memasuki wilayah rahasia utama manusia. Satu teleportasi lagi dan kita akan tiba di tanah inti manusia. Mari kita bersiap untuk berperang yang patut diperhatikan. Ayo kita semua mempersiapkan diri. Sekarang, aku akan menyatukan teleportasi kita. Suara dingin ayah Dewa Automa perlombaan Ton bergema di seluruh ruang kosong pada saat yang sama, seolah-olah transmisi suaranya bisa melampaui waktu untuk menjangkau ke tempat manapun yang dipilihnya. Hua. Tanpa suara, 11 harta karun sejati istana besar lenyap dari ruang kosong. Klaster istana yang terpencil ditangguhkan di area tertentu dari ruang kosong ini. Di belakang gugusan istana ini ada kapal raksasa, perahu mausoleum, sementara di depan mereka, sebuah menara berlantai 9 yang menjulang berdiri Star Tower. Pada saat itu, tidak ada suara pun yang terdengar dari kelompok istana ini, mereka sudah tanpa jiwa yang hidup. Weng. Di tempat tertentu, 11 harta karun istana yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul. Setiap harta karun istana sejati memancarkan kekuatan yang tangguh. Kenapa tidak ada satu manusia pun yang ditemukan? Kekosongan. Tidak ada jiwa yang hidup. Bahkan jiwa yang hidup dari ras lain tidak dapat ditemukan. Mereka baru saja tiba, dan setiap penguasa tertinggi alam semesta yang mengepalai pasukan di setiap istana harta karun sejati terkejut menyadari bahwa itu tanah inti ini telah menjadi kota hantu. Mereka tidak dapat menemukan satu jiwa pun yang hidup, dan ini adalah situasi yang paling mengkhawatirkan mereka. Segera, pencipta alam semesta hitam mengirimkan laporan tentang situasi saat ini. Menara bintang dan perahu mausoleum ada. Menara bintang mungkin kuat dalam pertahanan, tetapi masih mungkin untuk membuatnya goyah. Di sisi lain, perahu mausoleum, tidak peduli bagaimana kita menyerang, upaya kita akan sia-sia. Kaum manusia itu harus takut dan malu-malu, sehingga mereka semua bersembunyi di dalam perahu mausoleum, di mana mereka dapat menunggu perlahan-lahan agar aliansi kebebasan tiba. Petik 2. Semua orang, mereka bersembunyi di kapal mausoleum, jadi tidak mungkin kita bisa menyentuh mereka, jawab leluhur iblis penjara klan melalui transmisi suara. Apa yang harus kita lakukan? Manusia yang menjijikkan, manusia pemalu. Mereka seharusnya mati. Bagaimana mereka bisa belajar begitu cepat sehingga kita berangkat? Kita bertindak begitu cepat, tepatnya, mereka seharusnya terkejut. Banyak penguasa tertinggi alam semesta semua marah dan tidak senang. Pada saat itu, Hong. Tiba-tiba, dari salah satu pintu samping di lantai dasar menara 9 lantai yang tinggi, sebuah piramida hitam setinggi 1 miliar kilometer, tiba-tiba terbang keluar. Jurang yang dalam di bagian bawah menara sudah terbuka, dan sekelompok penguasa semesta berdiri membentuk lingkaran di tepi jurang yang dalam ini. Darkness Master, Longyan Master, Ice Mountain Master, dan banyak master semesta dari berbagai ras bisa dilihat. Sebanyak 139 master semesta dikumpulkan di satu tempat.
Saat menara penjara hitam muncul, 139 Master Semesta meluncurkan serangan jiwa bersama. Menyerang. Serangan jiwa yang luar biasa ini menyapu segala yang ada di sekitarnya, dan karena serangan jiwa tidak berwujud, tidak mungkin mata telanjang bisa mendeteksi apapun. Sekaligus, 139 Master Semesta, bahkan mereka yang lebih terampil dalam pertarungan jarak dekat dan serangan material, semuanya menggunakan teknik serangan jiwa. Hua! Segera, serangan jiwa tak berwujud dibebankan ke istana harta karun bulat yang tertutup yang terdekat dengan itu. Tidak baik. Waspadalah terhadap serangan jiwa. Kamp pasukan bersatu bisa segera merasakan sesuatu yang salah. Namun, mereka langsung menuju ke inti tanah, yang berarti bahwa itu mereka sudah sangat dekat dengan Star Tower. Lebih jauh lagi, mereka mengira bahwa itu makhluk-makhluk besar di kamp manusia bersembunyi di kapal mausoleum, sehingga mereka tidak melakukan kewaspadaan terhadap Star Tower. Beberapa saat kemudian, lebih dari 100 Tuan Semesta meluncurkan serangan bersama yang berfokus pada salah satu dari 11 harta karun istana yang sebenarnya. Harta sejati istana puncak bukanlah harta sejati tertinggi, jadi itu tidak mampu menangkal serangan jiwa. Blokir itu, leluhur iblis penjara klan meraung marah. Hong, panjang, panjang. Sekelompok besar penguasa alam semesta di sekitarnya tidak menyadari pada awalnya, tetapi ketika serangan jiwa mendekat pada mereka, secara alami mereka mulai merasakannya. Mereka juga mengeksekusi teknik serangan jiwa dengan kekuatan divine yang kabur dan melemparkan serangan mereka pada lawan mereka. Namun, itu adalah kekuatan 139 Master Semesta di sisi lain sementara mereka hanya memiliki sekitar 40 Master Semesta dengan Master tertinggi Semesta Tunggal. Perbedaannya terlalu luas. Ini adalah satu kelemahan dari kekuatan pemisah. Dengan membagi diri menjadi 11 tim, memang, efek mata dewa kuno akan sangat berkurang. Tetapi pada saat yang sama, sekali ada satu tim diserang oleh manusia, hampir tidak mungkin untuk melakukan perlawanan atas serangan yang mengerikan. Jadi situasi yang ideal adalah 11 tentara untuk melakukan serangan bersama dan untuk menurunkan serangan sampai manusia berjuang untuk mempertahankan diri, akhirnya mencapai titik kerusakan mereka. Dengan cara ini, lawan mereka tidak akan bisa menyerang dan, tentu saja, mereka tidak lagi mengancam. Tetapi menilai dari pertukaran pukulan sebelumnya, serangan jiwa bersama oleh manusia tidak berwujud, jadi pada saat pasukan bersatu mendeteksinya, itu sudah terlalu dekat dengan mereka. Tidak mungkin tim lain bisa datang tepat waktu untuk memberikan bantuan atau memblokir serangan. Hong! Serangan jiwa yang perkasa, setelah menghancurkan perlawanan yang dibuat oleh leluhur iblis dari klan penjara dan timnya, segera jatuh dan memukul mereka dengan keras. Leluhur iblis dari klan penjara dan sekitar 40 tuan semesta di timnya semua terkena dampak serangan jiwa. Manusia! Pada saat itu, teriakan, kutukan, dan auman semuanya terdengar pada saat bersamaan. Namun tidak peduli bagaimana mereka berteriak dan mengutuk, sejumlah penguasa alam semesta, setelah terkena dampaknya, jatuh dengan tabrakan dan benar-benar kehilangan kesadaran. Serang! 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 Baru pada saat itulah 10 tim lainnya tiba dengan perkasa dan menyerbu ke perkemahan manusia. Leluhur iblis, apa yang harus kita lakukan? Seperti apa kerugian kita? Segera, tuan-tuan semesta bertanya dengan gigih. Iblis Ancestor mengirimkan pesannya. Kami masih baik-baik saja. Hanya satu orang yang sial telah dimusnahkan. Kemudian dia meneriakkan perintah lain, serang. Alam semesta menguasai di bawah komandonya yang berhasil melewati cobaan ini segera meraung marah dan mulai melakukan serangan mereka dengan hiruk-pikuk. Mereka melemparkan serangan mereka ke penjara menara hitam di kejauhan. Serangan jiwa manusia sebelumnya menakutkan, tapi itu menghabiskan cukup banyak kekuatan, dan mereka cukup lemah. Selanjutnya, leluhur iblis dari klan penjara segera menempatkan dirinya di depan timnya dan menolak banyak dampak dari serangan itu. Yang lain hanya terkena dampak sisa setelahnya. Master alam semesta secara alami sangat kuat dalam pertahanan jiwa, dengan demikian, hanya satu penguasa alam semesta yang sial yang tidak sanggup menanggung kekuatan dampaknya. Adapun sisanya, meskipun melelahkan, mereka semua mampu menanggung dampak dan menarik sampai akhir. 11 harta karun sejati istana dari kamp pasukan bersatu meluncurkan serangan yang sangat kuat yang mampu membanjiri segala sesuatu antara langit dan bumi.
Kemudian, pada saat yang sama, mereka menyapu menuju menara penjara hitam. Kekuatan mereka begitu kuat sehingga membuat manusia terkejut. So, menara penjara hitam, yang awalnya terbang keluar dari pintu samping Star Tower, langsung kembali ke Menara Star. Itu terlalu kuat, serangan dari kamp pasukan bersatu terlalu kuat. Kita tidak bisa memblokirnya sama sekali. Guru Kegelapan mengirimkan alasannya untuk segera mundur. Sebelumnya, ketika kamp manusia bertukar pukulan dengan kekuatan bersatu dari 3 ras, manusia telah menekan sedemikian rupa sehingga berada di ambang kehancuran. Dan pada saat itu, perbedaan kekuatan kedua belah pihak jauh lebih kecil daripada sekarang. Kali ini, itu adalah 11 penguasa tertinggi alam semesta dan sekitar 400 tuan semesta. Pihak lain memiliki lebih dari 100 tuan semesta. Perbedaan kekuatan itu terlalu luas. Darkness Master melanjutkan dengan laporannya. Harta karun istana yang sebenarnya yang kita serang sekarang mengeluarkan ledakan serangan yang kuat, dan tim-tim di istana harta yang sebenarnya semua sebanding dengan satu sama lain. Pemimpin Primal Chaos City, dari penyergapan yang baru saja kita letakkan, seharusnya tidak ada yang bisa didapat. Paling-paling kita akan membunuh 1 hingga 2 tuan semesta, atau mungkin tidak ada yang terluka sama sekali. Petik 2. Kalau begitu untuk sekarang, kita akan menunggu, kata pemimpin kota Primal Chaos. Tunggu di dalam Star Tower. Tunggu sampai Freedom Alliance tiba. Di belakang pintu samping lain dalam Star Tower adalah Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, dan Peng Gong Master. Di tengah-tengah langit alam semesta yang tenang dan berbintang, sebuah pulau didirikan tepat di tengah-tengah ombak keemasan yang besar. Ini tidak lain adalah landasan inti dari aliansi kebebasan. Lebih dari 400 tuan semesta telah berkumpul di sini dan duduk di banyak tahta. Mereka telah mencapai konsensus belum lama ini dan sedang menunggu manusia menyerahkan sebagian informasi warisan. Pemimpin Pulau Si Hua duduk di atas tahta raja saat dia dengan lembut memutar gelas anggur di tangannya. Menurunkan pandangannya untuk melihat gelas anggur, dia tersenyum ketika dia merasa senang dengan kemajuan yang terjadi. Momentum besar di mana aliansi kebebasan mengalami kemajuan dapat digunakan untuk mengancam manusia. Setelah itu, saya bisa menghubungi manusia tanpa ada yang tahu dari Freedom Alliance. Hanya memberikan informasi tentang warisan kepada saya sebagai syarat sebagai imbalan bagi seluruh aliansi kebebasan untuk bergabung dengan kamp manusia. Oh, betapa mudahnya untuk mendapatkan informasi tentang berkultivasi untuk mencapai batas akhir dari penguasa tertinggi semesta. Dengan pemikiran ini, pemimpin Pulau Si Hua tidak bisa tidak merasa puas. Dia bahkan mulai mengembangkan perasaan kagum pada diri sendiri. Sebenarnya, tepat di awal, ketika Luo Feng telah menerima warisan dari denyut nadi sungai Duandong, pemimpin Pulau Si Hua sudah tahu bahwa itu di dalam alam semesta awal, mungkin ada kekacauan. Dengan ras manusia mendapatkan kekuatan dan kekuatan, konflik dengan ras lain dari jagat raya akan menjadi sedemikian ekstrim sehingga bahkan mungkin ada kemungkinan badai penyeduhan. Sejak itu, ia mulai menyusun rencananya untuk bertindak, meskipun secara diam-diam, dan telah mencoba untuk berkenalan dengan para penguasa semesta dari berbagai ras yang tersebar. Ras-ras yang tersebar itu memiliki status sosial yang rendah. Oleh karena itu, mereka tidak akan meminta apa-apa lagi jika mereka dapat membentuk kenalan dengan tuan tertinggi yang bepergian sendirian. Ini adalah bagaimana dia berhasil berkenalan dengan sekelompok besar tuan semesta begitu cepat. Saat dia menangkap angin kehancuran Huge Axe Creator, pemimpin Pulau Si Hua segera menyadari bahwa ini adalah katalis untuk perang yang akan segera terjadi, dan itu telah dinyalakan jauh sebelum yang diharapkan. Jika Huge Axe Creator dimusnahkan, ras lain kemungkinan besar akan mulai berkomunikasi satu sama lain untuk bersiap dalam kegelapan. Atau mungkin mereka tidak akan bereaksi secepat itu, jadi dia harus mempercepat langkahnya dan langsung bereaksi. Semuanya berkembang seperti yang diharapkan. Tekanan yang dilakukan oleh dua kubu utama pada ras yang tersebar telah menciptakan peluang yang sempurna. Guru Pulau Si Hua segera memanfaatkan keterampilan sosial dan hubungannya dengan makhluk-makhluk hebat lainnya untuk memulai putaran persuasi. Tak lama kemudian, dia telah mengumpulkan sekelompok kekuatan yang cukup besar di sisinya. Mengandalkan orang-orang yang telah ia ikat, ia melanjutkan untuk membujuk kelompok-kelompok kekuasaan lainnya. Akhirnya, ia menggabungkan semua orang yang telah diikatnya dan membentuk aliansi super, aliansi kebebasan. Chapter Mid.
Menjadi master aliansi, bagiku, tidak ada gunanya. Apa yang aku kejar adalah, untuk benar-benar tak terkalahkan. Untuk melampaui reinkarnasi, hal pertama yang ingin aku lakukan adalah untuk mencapai apa yang telah dicapai guru asal. Lalu aku akan bertujuan untuk melampaui reinkarnasi seperti leluhur Kaisar Timur dan leluhur Bulan Ungu. Petik 2. Dada pemimpin Pulau Sihua menggelembung karena keinginannya yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin tertinggi yang bepergian sendirian, dia tidak pernah merasa terganggu oleh apa yang disebut kekuatan aliansi. Dia telah menetapkan satu karena dia perlu memanfaatkannya. Dia telah menunggu dengan santai selama beberapa saat, dengan kesadarannya terus terhubung ke alam semesta virtual ketika dia menunggu manusia untuk menjawab. Dia mungkin telah terhubung ke alam semesta virtual sebelumnya, tetapi sebelumnya, dia melakukannya melalui identitas tersembunyi. Namun, karena negosiasi antara aliansi kebebasan dan manusia terjadi, semua tuan semesta dan tuan tertinggi dari aliansi kebebasan memiliki izin untuk terhubung ke alam semesta virtual. Ini akan memfasilitasi komunikasi yang efisien antara kedua belah pihak. Tiba-tiba, ekspresi santai dan riang di wajah guru Pulau Sihua menghilang untuk mengungkapkan campuran emosi yang berat dan marah. Segera, matanya menyapu sekelilingnya saat dia berteriak dengan marah, "Semuanya. Beberapa saat yang lalu, kami mencapai konsensus, namun sekarang, kamp pasukan bersatu telah menyerbu masuk ke wilayah rahasia manusia yang paling dasar." Teriakan kemarahan yang tiba-tiba bergema di setiap jengkal ruang di seluruh pulau. Lebih dari 400 master semesta yang masih mengobrol dengan riang sambil menunggu informasi tentang warisan sesaat sebelumnya secara instan tercengang. Bagaimana mungkin? Mengapa pasukan bersatu akan menyerang manusia pada saat ini? Petik 2. Kami baru saja mencapai kompromi secara internal. Bagaimana mungkin pasukan bersatu menyerang manusia begitu cepat? Siapa? Tepatnya siapa yang bisa membiarkan kucing itu keluar dari tas? Tidakkah kalian semua tahu bahwa itu dengan melakukannya, kita mungkin membuang kesempatan kita untuk mendapatkan informasi tentang warisan itu? Siapa yang membocorkan berita? Para penguasa alam semesta di pulau itu langsung mengamuk. Yang paling marah tidak lain adalah pemimpin Pulau Sihua. Ini mungkin bisa menggagalkan semua rencananya yang bagus. Jelas, ada seseorang di antara kita yang membocorkan berita. Tatapan tegas pemimpin Pulau Sihua menyapu banyak penguasa alam semesta. Ini menghancurkan harapan untuk masa depan semua tuan semesta kita. Ini tidak bisa diampuni. Tentu saja, aku tidak akan mengesampingkan kemungkinan tergelincirnya lidah secara tidak sengaja saat berbicara dengan seorang murid atau teman, tetapi sekarang juga, terobsesi untuk mencoba menemukan pelakunya itu sia-sia. Manusia semua bersembunyi, dan kamp pasukan bersatu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka, jadi situasinya tidak memburuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menuju ke wilayah manusia. Segera bergabunglah dengan kamp manusia. Petik 2. Baiklah. Benar. Kita akan berangkat sekarang. Tidak ada master semesta tunggal di sini yang bisa ditinggalkan. Siapapun yang menolak untuk pergi akan menimbulkan kecurigaan paling banyak pada dirinya sendiri. Beberapa penguasa alam semesta khawatir bahwa itu harapan mereka untuk mencapai terobosan untuk menjadi tuan tertinggi alam semesta telah pupus. Memang, mereka sangat marah sehingga mereka mengertakkan gigi untuk menahan amarah mereka. Tepatnya siapa yang menumpahkan kacang ke kamp pasukan bersatu? Berangkat. Berangkat. Segera, 6 harta karun sejati istana membuat penampilan perkasa di langit di atas pulau. Kemudian mereka membuat keberangkatan cepat melalui transportasi negara dewa mereka. Meskipun mereka semua berasal dari aliansi yang sama, perjuangan internal di antara kelompok yang terbentuk dalam aliansi itu cukup serius. Beberapa ras yang tersebar adalah musuh bebuyutan satu sama lain, jadi tentu saja, mereka tidak ingin bekerja sama. Hasilnya, lebih dari 400 master semesta dipecah menjadi 6 tim. Dan dengan sekitar 70 tuan semesta dalam satu tim, jumlah kekuatan yang mereka miliki membenarkan kesombongan mereka. Di wilayah rahasia utama dalam wilayah manusia, menara 9 lantai berdiri didirikan di tengah-tengah ruang kosong, dan di kejauhan, 11 harta karun istana yang sebenarnya menyerang dalam hiruk-pikuk yang tidak terkendali. Mereka menyebabkan kehancuran yang meluas dengan mereduksi segala sesuatu di dalam ruang hampa menjadi aliran partikel yang tak terhitung, yang kemudian menghujani Star Tower dengan gemuruh. Peng, panjang, panjang.
Hong. Star Tower dibombardir. Itu mungkin sedikit terguncang, tapi itu pasti tidak dikirim terbang dari tempatnya. Ini mengejutkan pasukan bersatu. Begitu banyak dari kita penguasa alam semesta. Bersama-sama dengan 11 tuan tertinggi alam semesta, kita adalah kombinasi kekuatan yang sangat kuat, namun kita tidak dapat menyebabkan menara bintang beranjak dari tempatnya. Mungkinkah karena lebih dari 100 tuan semesta di dalam Star Tower semua membantu dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan Star Tower? Petik 2. Menara bintang dikendalikan oleh Luo Feng. Luo Feng ini adalah orang yang menerima warisan dari denyut Duandong River. Dengan dia di sekitar, setiap kejadian misterius mungkin terjadi. Perahu mausoleum adalah harta dengan kemauan yang kuat yang mampu memberikan dampak, dan dia mengambilnya. Petik 2. Pasukan bersatu marah, namun mereka juga cemas. Segera, serangan terhenti karena mereka semua sadar bahwa serangan itu benar-benar membuang-buang kekuatan saleh mereka. Manusia berhasil dalam serangan mendadak mereka sebelumnya karena apa yang mereka serang adalah harta sejati Istana Puncak. Di mana harta sejati Istana Puncak prihatin, itu dekat dengan kemampuan pertahanan jiwa diabaikan. Tapi harta karun sejati tertinggi berbeda. Jika lawan mereka bersembunyi di dalam menara bintang dan menara penjara hitam, mereka benar-benar mampu memblokir semua jenis serangan material dan jiwa. Sepertinya kita akan bertarung melawan gesekan. Ketika aliansi kebebasan tiba, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Tidak peduli apa, kita tidak bisa menyerah pada perang ini. Tidak mungkin kita bisa melihat manusia menjadi lebih kuat. Paling tidak, kita memiliki berbagai kelompok kekuatan yang bergabung saat ini. Jika kita masih membiarkan manusia pergi dengan mudah dengan kekuatan kita ini, kita akan menjadi bahan tertawaan. Petik 2. Di belakang salah satu pintu samping dalam Star Tower adalah Luo Feng, pemimpin kota Primal Chaos, dan Peng Gong Master. Membombardir kita? Luo Feng tertawa. Haha, samudra terpencil yang tak berujung itu adalah salah satu tubuhku yang lain. Meskipun aku telah memindahkannya ke Star Tower di mana aku bisa mengendalikannya secara pribadi, membuatnya naik 1 inci adalah tantangan bagi batasku. Sekarang samudra terpencil yang tak ada habisnya adalah di dalam Star Tower. Seberapa berat Star Tower sekarang? Aku benar-benar tidak tahu. Dan mereka berusaha membombardirnya? Petik 2. Pasukan bersatu pasti sangat marah, komentar Peng Gong Guru sambil menggelengkan kepalanya. Aku takut sampai sekarang, mereka masih tidak menyadari kenyataan bahwa itu setiap gerakan yang mereka lakukan, guru asal mengawasi, dan kita akan selalu selangkah lebih maju. Iya nih, Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Bahkan di dalam ras manusia itu sendiri, sebelum ini, Luo Feng dan yang lainnya juga tidak menyadari bahwa guru asal mampu melihat hampir setiap situasi yang terjadi pada mereka di setiap inci alam semesta primal, belum lagi ras lain dalam primal alam semesta. Mari kita menunggu Freedom Universe tiba, kata Primal Chaos City Leader. Maka semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Jika tidak ada aliansi kebebasan, pasukan bersatu bisa mengikat manusia dengan mudah, dan mereka bisa mempertahankan ikatan seperti itu untuk selamanya. Semua yang diminta dari mereka adalah untuk meninggalkan lebih dari 200 tuan semesta dan sebagian tuan tertinggi mereka sebagai penduduk tetap. Maka manusia akan benar-benar ditekan. Para master alam semesta lainnya kemudian bisa bergiliran memasuki samudra semesta untuk petualangan kapanpun mereka mau. Merebut semua wilayah manusia, kemudian mengikat seluruh manusia adalah cara untuk menghilangkan ruang bagi manusia untuk pembangunan. Segera, ras-ras lain di dalam perkemahan manusia akan memisahkan diri karena ras-ras lain itu harus memikirkan rakyat mereka sendiri juga. Namun ini akan menyebabkan manusia menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya, akan sulit bagi mereka untuk membangun pijakan yang kokoh di jagat raya. Mereka bahkan mungkin harus mundur kembali ke alam semesta asalnya. Luo Feng, bagaimana kamu bisa begitu berani? Pemimpin Primal Chaos City memandang Luo Feng sambil menghela nafas ke dalam. Rencana itu terlalu berbahaya. Tentu saja, manusia tidak dalam bahaya sama sekali. Yang dalam bahaya adalah Luo Feng, hanya Luo Feng. Kita tidak bisa melakukan itu. Dengan aliansi kebebasan bergabung dengan kita pasti memiliki keunggulan atas pasukan bersatu. Luo Feng tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Pasukan bersatu tidak akan pernah dapat mewujudkan tujuan mereka. Itu adalah nasib mereka.
Pemimpin kota Primal Chaos masih menunggu. Dia masih tetap berhubungan dengan pemimpin Pulau Sihua melalui dunia maya, yang, pada gilirannya, memberitahunya bahwa itu aliansi kebebasan akan membuat jalan mereka tanpa penundaan. Dari dalam Star Tower, Luo Feng, Penggong Master, dan pemimpin kota Primal Chaos memandang jauh ke kejauhan dan melihat 6 benda besar muncul secara tiba-tiba. Mereka telah datang! Mereka telah datang! Luo Feng langsung mengekspresikan kegembiraannya, sementara semua orang, mulai dari pemimpin kota Primal Chaos hingga banyak penguasa alam semesta di menara penjara hitam, semuanya sangat bersemangat. Di tengah ruang kosong, 11 harta karun istana yang sebenarnya dari kamp pasukan bersatu dekat. Mereka telah berbicara secara rahasia karena mereka tahu bahwa itu lawan mereka tampaknya menyadari rencana serangan mendadak sebelum kedatangan mereka dan telah berhasil melarikan diri sebelum mereka tiba. Dengan demikian, mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka. Akibatnya, mereka terpaksa melakukan perang gesekan yang paling gila. Mereka datang. Aliansi kebebasan telah tiba. Mereka semua melihat 6 harta karun istana yang benar-benar besar muncul dari jauh, dan ke-6 harta karun istana yang sebenarnya memancarkan kekuatan penindas yang begitu besar sehingga jelas bahwa itu para penguasa semesta di dalam melakukannya dengan sengaja. 6 harta karun sejati dari aliansi kebebasan tiba dengan cara yang dahsyat, melepaskan kekuatan yang tak berujung dan menindas yang tampaknya menyatakan status mereka sebagai kelompok kekuatan teratas di jagat raya yang mula-mula melalui pameran kekuatan seperti itu. Manusia, kita sudah sampai. Kita sudah sampai. Daerah khusus ini di ruang angkasa mungkin berada di bawah pengaruh para penguasa tertinggi yang memaksa alam semesta virtual untuk tetap terbuka. Mereka semua memiliki avatar di dalam wilayah ras mereka sendiri. Secara alami, mereka masih dapat terhubung ke alam semesta virtual. Inilah bagaimana ke-6 istana harta karun sejati, tampaknya masing-masing dengan satu wakil dari 6 faksi utama, tetap berhubungan dengan manusia. Freedom Alliance, apa yang Anda menunggu? Primal Chaos City Leader merespons. Cepat dan bantu kami manusia. Dengan kita berdua bergabung, kita pasti bisa mengalahkan musuh kita, pasukan bersatu. Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Pemimpin kota Primal Chaos, jangan terlalu cemas. Kalian manusia harus menyerahkan informasi warisan kepada kami terlebih dahulu. Seperti yang disepakati, sebelum perang, Anda harus memberi kami sebagian dari itu. Setelah perang, Anda akan memberi kami bagian yang tersisa. Jadi, Anda semua harus menyerahkan dulu lebih dari sebagian informasi warisan. Setelah kami melihat, memverifikasi, dan mengkonfirmasinya, kami akan membantu Anda tanpa syarat. Jika tidak, kami tidak dapat menyerang siapapun. Petik 2. Iya nih. Beri kami bagian kami dari informasi tentang warisan terlebih dahulu.